Para pemirsa yang saya banggakan, saya seorang praktisi kesehatan seutuhnya. Namun untuk sampai pada profesi itu, saya banyak belajar dari para pemikir-pemikir besar, ya, para ahli filsafat, pemikir sosiologi, pemikir ilmu jiwa, kemudian juga para pemikir dalam bidang sosiologi. Dan juga dari para ahli-ahli farmakologi, ahli farmasi, kemudian juga dari kedokteran. Sehingga saya bisa menyimpulkan, saya ingin mencari sesuatu yang bisa saya bagikan kepada orang lain, pada sesama saya, yaitu saya membuat formulasi, ya, istilahnya merek dagang, ya, adalah diri yang sehat. Ya, kenapa saya katakan diri yang sehat? Karena setiap orang adalah memiliki kedirian, subjek, aku, ya. Nah, aku abadi ini, aku ini adalah spiritual, ya, makhluk gaib sebetulnya. Maka setiap orang memiliki kedirian. Saya punya jualan itu bisa untuk semua orang. Nah, saya memakai kata sehat, ya, karena sehat itu adalah suatu hal yang paling penting, ya. Untuk melakukan segala sesuatu kita harus sehat. Ya, jadi maka merek dagang saya adalah diri yang sehat. Ini sebuah reka-reka, ya. Yang setiap orang kan boleh mereka-reka, ya. Jadi saya mereka-reka bagaimana saya memiliki merek dagang, ya. Sebenarnya buku, ya. Saat ini saya mau bikin buku, judulnya adalah Diri yang Sehat. Namun biarlah saja pakai lewat video-video ini saya mencoba untuk kalau diri yang sehat adalah sebuah kesimpulan, maka saya ingin membuat namanya lupa namanya. Ingin melihat deduksinya, ya. Ada induksi, ada deduksi, itu dalam ilmu logika. Jadi saya dari induksi diri yang sehat ini, saya ingin membuat deduksinya, ya. Nah, makanya saya masukkan di Facebook, ya, di YouTube, ya, kemudian di TikTok dan di Snap Video. Nah, salah satu hal, ya, apabila diri itu benar-benar sehat, maka akan selalu mempertanyakan segala sesuatu. Jadi diri yang sehat itu orangnya ingin tahu. Sebagai fitrah manusia yang memiliki rasa ingin tahu, juga ingin tahu, tapi ingin tahunya luar biasa, lebih daripada rata-rata orang. Ya, dari sinilah penemuan-penemuan teknologi di dunia ini adalah lewat pertanyaan-pertanyaan yang kritis, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, contoh aja nih yang paling dekat, HP. Ya. Seorang Martin Cooper, ya, warga negara Amerika Serikat, pasti mempertanyakan dalam benaknya itu, mungkinkah, ya, telepon orang bisa menghubungi orang tanpa kabel? Pasti dia mempertanyakan itu. Lalu bagaimana caranya? Ya. Jadi setelah pertanyaan, bisakah menciptakan hubungan telepon tanpa kabel? Itulah Martin Cooper. Ya. Saya yakin semua para peneliti di dunia, ya, para ilmuwan, pasti di benaknya banyak pertanyaan. Ya, maka itu sebagai diri yang sehat, ya, saya pun mempertanyakan segala sesuatu. Namun pertanyaan itu kadang-kadang, ya, bisa kita lempar, kadang-kadang tidak. Karena ada yang pertanyaan yang menyinggung perasaan orang, yang menyinggung ideologi orang, saya tidak mau. Tapi dalam benak saya terjadi ribuan pertanyaan. Nah, inilah sifat kritis daripada seorang ilmuwan, orang yang sehat. Orang ilmuwan pasti orang sehat.
Kalau tidak sehat tidak bisa jadi ilmuwan. Karena seorang ilmuwan itu bisa membedakan rasio dengan rasa. Bisa membedakan rasio dengan rasa. Pertimbangan akal atau ini hanya perasaan. Ya, seperti kita melihat matahari. Matahari dilihat dari kita berdiri cuma sebesar tampah. Ya. Tapi seorang pemikir harus berpikir, benarkah itu cuma sebesar tampah? Cuma ya lingkaran. Ternyata setelah diselidiki, dulu ada pemikiran adalah geosentris, bumi itu adalah pusat tata surya. Ternyata pusat tata suryanya adalah matahari. Makanya istilah paham heliosentris. Ini kan ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan segala sesuatu yang lebih baik, seperti saya di TikTok, pasti bertanya bagaimana caranya menghasilkan cuan lewat TikTok, bagaimana menghasilkan cuan lewat YouTube, lewat snack video, lewat yang lain. Jadi inilah diri yang sehat. Jadi diri yang sehat itu selalu bertanya-tanya. Makanya saya menganjurkan kepada para pemirsa, ya, siapkan buku. Ya, ini banyak catatan ya, buku saya ini catatan ya, tentang banyak hal ya. Ini catatan saya ya, banyak hal ya. Sediakan pena. Ya, pertanyaan-pertanyaan harian boleh ya. Dibantu oleh pertanyaan para wartawan. Biasanya ada istilahnya 5W1H. Yaitu pertama, W pertama apa? Terus kapan? Di mana? Lalu siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Ya, itulah pertanyaan-pertanyaan ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga kalau kita ketemu orang pasti baku tanya. Kalau ada baku tanya maka tidak terjadi dialog. Kan begitu. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau kita ingin menjadi benar menyehatkan raga kita, jiwa kita, maka sehatkanlah dulu diri kita. Diri kita itu adalah yang bersifat spiritual, yang harusnya berkuasa terhadap diri kita, terhadap jiwa kita, terhadap tubuh kita. Nah, inilah dia manajer utama. Maka manajer utama itu harus belajar lagi. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Semoga Anda bisa menjadi diri yang sehat. Kemudian akhirnya jiwa kita sehat, akhirnya tubuh kita juga sehat, pergaulan sehat, ekonomi juga sehat. Sekian, Mr. Tony dari Makassar menuturkan. Terima kasih.